Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Muzaki, absen 36. Di sini saya akan menceritakan novel bertemakan latar belakang sejarah Arab Islam. Ini novel tersebut pengarangnya Osman Ghozi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Latar belakang sejarah Arab pra-Islam sangat penting untuk memahami agar dapat memahami konteks kebangkitan dan perkembangan agama Islam di kawasan Arab. Sejarah Arab pra-Islam merujuk pada periode sejarah Arab sebelumnya. Muncul agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Pada periode ini Arab dikenal sebagai masyarakat khas dan tradisi yang berbeda dengan masyarakat lain di kawasan Timur Tengah pada waktu itu. Salah satu ciri khas Arab pra-Islam adalah adat, kebiasaan, dan tradisi yang kuat. Salah satunya adat, kebiasaan, dan tradisi ini dikenal sebutan jahiliyah atau kegelapan dan kebodohan dalam agama Islam. Masyarakat Arab pra-Islam cenderung mengikuti kebiasaan yang lama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak mempertimbangkan alasan atau praktik-praktik penyihir dan dukun dan praktik-praktik budaya yang terkait dengan kehormatan dan status sosial. Adat, kebiasaan, dan tradisi masyarakat Arab pra-Islam juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat individualistik dan cenderung tidak terorganisir. Mereka hidup sebagai kelompok-kelompok kecil yang terbesar di padang pasir ya. Dan seringkali bersaing untuk memperebutkan daya sumber dan pengaruh. Konflik-konflik suku dan kelompok-kelompok sering terjadi. Masyarakat Arab pra-Islam juga dikenal sebagai masyarakat yang terbiasa dengan pandangan karena terletak di antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kawasan Arab menjadi jalur perdagangan yang penting pada masa itu. Perdagangan antara wilayah dan suku Arab dilakukan dengan cara barter atau menukar barang, dan kadang-kadang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Karena perdagangan yang sering mobil, para pedagang sering kali harus berpindah-pindah tempat dan hidup dalam kemah-kemah, atau dikenal sebagai masyarakat yang menganut beragam agama dan kepercayaan. Sebelum Islam, penyembahan berhala dan praktik-praktik animisme dan totemisme merupakan bentuk agama yang umumnya di Arab, namun terdapat pula kelompok-kelompok kecil yang menganut agama-agama lain seperti Kristen, dan Yahudi. Keberagaman agama dan kepercayaan ini menyebabkan konflik dan pertentangan antara kelompok yang sering terjadi. Namun meskipun memiliki salah satu kelebihan dari masyarakat Arab adalah keterampilan mereka yang dalam bidang sastra dan puisi. Masyarakat Arab pra-Islam terkenal sebagai penyihir-penyihir ulung yang dimiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, gagasan mereka dalam bentuk puisi yang indah dan memikat. Karya-karya sastra dan puisi tersebut biasanya dipertunjukkan di depan khalayak umum dalam acara-acara kesenian atau
perayaan-perayaan. Selain itu, masyarakat Arab, kekerabatan antara mereka anut didasarkan pada klan dan suku yang dianggap sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik. Masyarakat Arab pra-Islam, jadi kelompok-kelompok ini biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku atau tokoh yang dihormati oleh seluruh agama kelompok. Dalam hal politik, masyarakat pra-Arab juga dikenal sebagai yang memiliki sistem yang unik, meskipun tidak ada perintah sentral atau lembaga politik yang kuat. Sistem hukum adat ini didasarkan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan oleh generasi ke generasi, dan seringkali melibatkan mediasi dan penyelesaian konflik secara damai antara kelompok-kelompok yang berselisih. Namun meskipun memiliki beberapa kelebihan dan ciri-ciri khas masyarakat Arab, pra-Islam juga mengalami beberapa tantangan yang mempersalahan dalam kehidupan mereka. Salah satunya mempersalahan yang sering terjadi adalah masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, konflik-konflik antara kelompok dan suku-suku juga sering terjadi dalam masyarakat Arab pra-Islam. Konflik ini sering dipicu oleh persaingan atau sumber daya dan pengaruh, dan seringkali diselesaikan dengan secara kekerasan. Jadi konflik ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Permasalahan dan tantangan. Jadi dia menyelesaikan permasalahan tersebut, penyembahan berhala dan praktik-praktik animisme dan totetisme yang seringkali mengakibatkan kebingungan dan tentang konsep Tuhan yang keyakinan religius. Selain itu, keberagaman agama dan kepercayaan juga seringkali mendapatkan konflik dan pertentangan antar kelompok. Dalam kondisi-kondisi ini, kemunculan agama Islam pada abad ke-7 Masehi memiliki peran yang sangat penting dalam masalah dan tantangan Arab dihadapi oleh masyarakat. Oke, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.